Jika saya mengatakan kepada Anda bahwa harga naik karena ada lebih banyak pembeli daripada penjual, saya sedang membohongi Anda. Dalam pasar modern, kalimat itu sepenuhnya salah. Dan mempercayai hal itulah yang menjadi cara tepat bagaimana smart money membuang aset mereka ke tangan retail. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana harga sebenarnya bergerak menggunakan supply, demand, order book, dan logika Wyckoff dengan cara yang tidak akan pernah Anda lupakan. Selamat datang kembali di channel ini. Dalam video ini Anda akan mempelajari mengapa anggapan lebih banyak pembeli daripada penjual hanyalah sebuah mitos belaka, di mana letak supply dan demand yang sebenarnya di dalam order book. Siapa yang sebenarnya menggerakkan harga? Bagaimana celah likuiditas menciptakan lonjakan dan kejatuhan yang gila? Dan bagaimana logika volume versus harga dari Wyckoff memungkinkan Anda membaca pertempuran antara pemain besar dan retail. Pada akhirnya, Anda tidak akan lagi melihat grafik sebagai deretan candle acak. Anda akan melihat perang antara uang agresif dan pasif. Mari kita perbaiki kesalahpahaman terbesar terlebih dahulu. Orang-orang mengatakan harga naik hari ini karena ada lebih banyak pembeli daripada penjual. Kedengarannya logis, bukan? Tetapi inilah masalahnya. Di bursa manapun, untuk setiap perdagangan ada satu pembeli dan satu penjual. Jumlah yang dibeli selalu sama dengan jumlah yang dijual. Jadi secara harfiah, tidak mungkin ada lebih banyak pembeli daripada penjual dalam transaksi yang tereksekusi. Yang sebenarnya berubah adalah ini. Siapa yang lebih agresif, siapa yang lebih sabar, siapa yang menghantam order pihak lawan. Harga bergerak bukan karena muncul pembeli tambahan secara ajaib, tetapi karena satu sisi menyerang dan sisi lainnya tidak bisa atau tidak mau lagi menyerapnya. Untuk benar-benar melihat supply dan demand, Anda perlu memahami dua jenis order. Pertama, limit order. Ini adalah order yang sabar. Saya ingin beli di harga ini atau yang lebih baik, saya ingin jual di harga ini atau yang lebih baik. Order-order ini hanya diam menunggu di sana. Mereka membangun order book. Kedua, market order. Ini adalah order yang tidak sabar. Eksekusi saya sekarang, saya tidak peduli. Hantam saja apapun yang ada di sana. Inilah ide kuncinya. Limit order adalah supply dan demand yang sebenarnya. Limit buy adalah permintaan yang mengendap. Limit sell adalah penawaran yang mengendap. Market order adalah yang menggerakkan harga. Mereka melintasi spread, menghabiskan limit order, dan mendorong harga naik atau turun. Jadi, dalam bahasa Wyckoff, supply dan demand hidup di dalam limit order. Pergerakan harga berasal dari market order yang menghantam supply dan demand tersebut. Mari kita pelajari apa yang sebenarnya terjadi saat harga bergerak. Harga bergerak naik ketika market buy order menghantam dan menghabiskan sell limit order pada harga ask. Jika pembeli terus menyerang, mereka akan menghabiskan semua penjual di harga tersebut. Penjual berikutnya yang tersedia berada di harga yang lebih tinggi, jadi harga pun naik. Dan jika ada penjual short dengan stop loss tepat di atas suatu level, ketika harga menyentuh stop loss tersebut, mereka juga berubah menjadi market buy order. Itulah bagaimana Anda mendapatkan short squeeze, yaitu pembelian paksa di atas pembelian yang sebenarnya. Harga bergerak turun ketika market sell order menghantam dan menghabiskan buy limit order pada harga buy. Setelah bid tersebut habis, pembeli berikutnya berada di harga yang lebih rendah. Jadi harga pun jatuh. Stop loss dari para trader long berubah menjadi market sell, menciptakan kaskat likuidasi. Jadi ringkasannya sederhana. Market buy yang mengangkat penawaran mendorong pergerakan naik. Market sell yang menghantam bid sama dengan pergerakan turun. Ini bukan tentang jumlah pembeli lebih banyak daripada penjual, melainkan hanya pembeli yang lebih agresif melawan penjual yang lebih agresif. Harga tidak hanya bergerak karena satu sisi menjadi kuat. Terkadang harga bergerak secara liar karena sisi lawan tiba-tiba menghilang. Bayangkan sebuah supermarket, hari ini harga air minum adalah $1 Amerika Serikat per botol. Besok sebagian besar pemasok menghilang dan rak-rak hampir kosong. Anda tidak memerlukan lonjakan permintaan yang besar agar harga naik. Cukup dengan beberapa pembeli saja, harga bisa naik karena tidak ada kurva penawaran pasar bekerja dengan cara yang sama. Jika penjual menarik limit sell order mereka, sisi ask menjadi tipis. Bahkan market buy kecil sekalipun dapat mendorong harga naik sangat tinggi. Jika pembeli menarik bid mereka, sisi bid menjadi tipis. Penjualan yang biasa saja dapat menyebabkan penurunan besar. Inilah yang disebut dengan liquidity gap. Harga melonjak bukan karena semua orang sangat bullish atau bearish, tetapi karena tidak ada orang di sisi lawan.
Wyckoff akan menyebut ini sebagai kondisi no supply atau no demand. Hal ini sangat krusial dalam memahami di mana tren dapat berlanjut atau berbalik arah. Sekarang mari kita bahas senjata rahasia Wyckoff. Hubungan antara volume dan harga. Bayangkan seperti ini, volume sama dengan usaha, sedangkan pergerakan harga sama dengan hasil. Anda tidak perlu tahu siapa yang membeli atau menjual. Anda cukup membandingkan usaha versus hasil. Beberapa pola kunci: 1. Volume tinggi, pergerakan harga kecil; usaha besar, hasil sangat kecil. Satu sisi sedang menyerang, tetapi sisi lainnya sedang menyerap. Contohnya pembelian masif di area resistance, tetapi harga nyaris tidak menembus dan ditutup dengan lemah. Ada penjual kuat di atas yang menyembunyikan penawaran. 2. Volume tinggi, pergerakan besar, usaha besar, hasil besar. Sisi yang dominan sedang menang. Bisa berupa breakout yang kuat atau klimaks murni di dekat akhir pergerakan. Konteks menentukan apakah ini kelanjutan tren atau kehabisan tenaga. 3. Volume rendah, pergerakan besar, usaha kecil, hasil besar. Sisi lawan telah menghilang. Itulah celah likuiditas yang sedang beraksi. Bisa berupa kelanjutan tren atau pergerakan manipulasi di pasar yang tipis. Jadi pada setiap candle atau setiap bar Anda bertanya, dengan usaha dalam volume ini, apakah hasil pada harga terlihat kuat, lemah, atau mencurigakan? Itulah cara Wyckoff membaca pertempuran tersebut. Semua mekanika mikro ini, limit order, market order, likuiditas, dan volume, semuanya cocok dengan gambaran besar Wyckoff. Tahap 1, akumulasi. Smart money diam-diam membeli dari tangan yang lemah dalam sebuah rentang. Anda melihat volume besar pada pergerakan turun, tetapi harga tidak membuat titik rendah baru. Inilah penyerapan pasokan. Tahap 2, markup, permintaan mendominasi. Koreksi berlangsung dangkal. Bar turun terjadi dengan volume yang lebih rendah. Terjadi breakout yang benar-benar berlanjut. Tahap 3, distribusi. Smart money menjual kepada publik di dekat puncak. Anda melihat bar naik yang kuat dengan volume besar, tetapi kemudian tidak ada kelanjutan. Itulah saat penawaran mengalahkan permintaan. Tahap 4, markdown, penawaran mendominasi. Pemulihan harga berlangsung lemah. Bar naik memiliki volume rendah, kemudian harga jatuh kembali. Tugas Anda sebagai trader bukanlah untuk memprediksi masa depan dengan sempurna. Tugas Anda adalah membaca siapa yang sedang berakumulasi, siapa yang sedang mendistribusi, dan apakah pasar sedang dalam fase menyerap atau membuang. Mari kita akhiri ini dengan daftar periksa. Checklist cepat yang dapat Anda gunakan setiap kali membuka grafik. Saat berikutnya Anda melihat harga, pertama, lupakan tentang lebih banyak pembeli daripada penjual. Sebaliknya, tanyakan siapa yang lebih agresif saat ini. 2. Berpikirlah dalam bentuk order. Limit order adalah supply dan demand yang mengendap. Market order adalah penggerak harga yang sebenarnya. 3. Perhatikan likuiditas. Order book yang tipis, order kecil, pergerakan besar. Order book yang tebal, order besar, pergerakan lebih kecil. 4. Baca usaha versus hasil. Volume besar, pergerakan kecil, sama dengan penyerapan. Ada seseorang yang kuat di sisi lawan. Volume besar, pergerakan besar, sama dengan dominasi atau klimaks. Volume kecil, pergerakan besar, sama dengan tidak ada perlawanan, terjadi liquidity gap. 5. Tempatkan diri Anda dalam siklus Wyckoff. Apakah Anda berada di fase akumulasi, markup, distribusi, atau markdown? Apakah Anda berdagang bersama smart money atau hanya menjadi penyedia likuiditas bagi mereka untuk keluar? Begitu Anda mulai berpikir seperti ini, Anda akan berhenti mengejar setiap candle hijau. Sebaliknya, Anda akan melihat di mana pemain besar sedang menyerap, di mana retail terjebak, dan di mana peluang yang sebenarnya berada. Jika video hari ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe. Untuk penjelasan yang lebih mendalam mengenai grafik trading yang sesungguhnya, kami membahasnya di Discord kami. Jadi silakan cek komentar yang disematkan. Terima kasih telah menonton hingga akhir, meskipun materinya cukup panjang dan kompleks.